Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sedih ya kan kalau kita mengajukan jasa kirim termasuk ongkos kirim tetapi ditolak oleh pihak Shopee seperti berikut ini ya teman-teman. Nah, karena kita itu kalau menjual produk non fisik pasti kita sangat membutuhkan jasa kirim yang satu ini. Selain dia ringan di admin, juga ongkos kirimnya itu nol ya, 0 rupiah ya teman-teman, tidak mempunyai ongkos kirim dan juga prosesnya cepat. Nah, kalau kamu mengalami hal seperti ini, kamu harus perhatikan yang pertama itu, pada saat mengisi formulir, yang ke-8 ini harus pas. Misalnya, nama lengkap yang kamu tuliskan di formulir, dan juga nama lengkapmu yang di profil Shopee-mu ini harus sesuai dengan nama lengkapmu yang di KTP. Jika dia pakai marga yang di KTP, maka nama lengkap yang di formulir pengajuanmu dan juga nama lengkap yang di profil Shopee-mu ini juga harus sama. Nggak boleh ada yang beda, karena kalau beda sedikit saja dia akan otomatis ditolak oleh server dari pihak Shopee. Nah, kemudian username. Kamu pasti sudah hafal username Shopee-mu masing-masing. Dan ini nomor KTP. Saya sarankan memakai nomor KTP ya teman-teman, bukan SIM ataupun kartu keluarga, karena lebih besar kemungkinan diterimanya itu dengan nomor KTP. Dan ini ada nomor rekening bank yang keempat ini. Untuk nomor rekening bank, di formulirmu itu harus sesuai dengan rekening bankmu yang terdaftar di profil Shopee-mu. Misal di profil Shopee-mu itu kamu mendaftarkan rekening bank yang BNI, maka di formulirmu juga BNI. Jangan sekali-sekali buat BRI. Tapi Kak, sama namanya, seperti kemarin ada yang komentar sama saya, tapi sama namanya rekening BNI dan BRI itu sama-sama punya saya. Iya, tapi kan ini kita bermain sistem Shopee gitu ya teman-teman, karena mereka itu juga menggunakan komputer. Secara otomatis sudah terbaca apakah dia BRI. Kalau dia berbeda pasti otomatis ditolak juga. Kemudian foto KTP itu juga harus jelas. Kalau kamu mencantumkan nomor KTP, jangan foto SIM. Tapi kalau kamu mencantumkan nomor SIM, jangan juga fotonya kakak, harus sesuai. Kalau nomor KTP ya tetap foto KTP gitu ya teman-teman. Lanjut, ini foto buku tabungan. Lagi-lagi foto buku tabunganmu yang tercantum di profil itu harus sesuai dengan yang kamu ajukan di formulirnya. Nah, berikutnya yang nomor 7 ini kita harus hati-hati. Karena yang nomor 7 ini sangat sering kita lalaikan atau kita sepelekan ya teman-teman. Link produk yang dijual. Nah, untuk link produk yang dijual di Shopee ini saya menggunakan Shopee saya di akun ganda ya teman-teman, karena akun utama itu sudah berhasil. Untuk linknya, kalau kamu itu berniat menjual voucher game, maka di linkmu itu buat yang pantas aja dulu ya teman-teman. Artinya jangan dulu buat voucher game, karena voucher game ini sangat besar kemungkinan ditolaknya. Jadi kita buat dia yang penjualan pulsa misalnya. Nah, itu lebih mudah diterima ya teman-teman. Nah, ini lelet sekali. Misalnya kita buat penjualan pulsa lah ya. Pasti kamu sudah tahu bagaimana cara mengupload produk masing-masing. Nah, kemudian kalau link produk ini juga boleh, misal seperti saya ini gula semut misalnya. Gula semut dia seberat 50 ton yang beratnya tidak memungkinkan untuk menggunakan jasa kirim. Atau mungkin dia pengiriman secara manual menggunakan bus atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Ini juga bisa kita gunakan. Tapi nanti di alasan mengaktifkan jasa kirim termasuk ongkos kirimnya ini harus sesuai dengan si link produk yang mau kita jual. Misalnya link produk kita itu
dia pulsa tadi, maka alasan mengaktifkan jasa kirim termasuk ongkos kirimnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini harus pulsa, voucher dan lain-lain, harus sesuai. Kalau tadi linknya yang saya buat misalnya tadi si gula semut ini, maka alasannya harus berat yang melebihi seperti ini. Ini alasannya ya teman-teman. Nah, itu dia keterkaitan formulirnya satu sama lain tadi. Kemudian kalau ditolak juga gitu ya teman-teman, sudah kamu ajukan lagi, udah kamu sesuaikan semua, tetap ditolak, maka kamu harus perhatikan satu lagi jasa kirim saya ini. Nah, di jasa kirim saya ini, walaupun kamu Shopee kamu itu atau toko kamu di Shopee hanya menjual voucher, pulsa dan lain-lain ataupun dia produk non fisik, tapi kamu harus mengaktifkan paling tidak satu jasa kirim yang sudah ada, maksudnya sudah terkait dengan Shopee. Nah, sudah tertera di Shopee seperti ini. Ini banyak sekali jasa kirim yang sudah tertera di Shopee, yang sudah diperbolehkan untuk di Shopee ya teman-teman. Nah, ini kamu harus aktifkan minimal satu walaupun kamu tidak menggunakannya. Cara mengaktifkannya kamu bisa cek dari video-video yang lain. Pasti banyak sekali cara mengaktifkan jasa kirim di Shopee yang tertera dalam Shopee. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu pastikan produkmu itu semuanya bukan hanya satu produk yang sudah kamu upload. Buat minimal 3 produk yang sudah kamu upload. Dia ada produk fisik dan juga non fisik. Tapi ingat, jangan sesekali buat dulu voucher game kalau mau diterima. Ini khusus untuk yang akun Shopee-nya masih baru ya teman-teman, masih hangat-hangatnya gitu ya kan. Nah, selanjutnya ini yang paling penting untuk kita ketahui bersama, yaitu pada kesehatan toko atau performa toko. Ini dia, kamu harus cek dulu sehat enggak tokomu, performa tokomu baik atau buruk. Kalau misalnya kamu tadi terkena poin penalti atau ada penaltimu yang berjalan, walaupun dia penalti berat ataupun ringan, maka itu kecil kemungkinan diterimanya ya teman-teman. Ini pelanggaran produk berat itu targetnya harus 0. Persentase produk pre-order itu harus minimal 20%. Nah, ini kita cek dulu kenapa tanda seru. Nah, ini dia. Ini saya upload produk seperti ini, tapi saya belum pernah ada yang menjualnya ya teman-teman, belum pernah ada yang laku. Makanya dia tanda seru, dipertanyakan gitu misalnya. Pelanggaran produk ringan ini targetnya harus 0. Kalau misalnya tadi 1, maka dia kena ke poin penalti. Dan tadi performa tokomu diragukan atau dicurigai, ataupun bahkan performa tokomu itu menjadi buruk. Nah, ini dia seperti ini semua. Persentase chat dibalas. Kak, gimana kalau misalnya membuat performa toko kita biar lebih baik? Caranya kamu berjualan layaknya penjual biasa, ataupun menggunakan cara yang satu ini ya teman-teman. Misalnya, saya mempunyai 2 akun Shopee. Maka akun Shopee yang pertama ini khusus jualan, akun Shopee yang kedua khusus pembeli. Nah, kalau kamu berjualan di akun pertama ini, maka kamu di akun kedua itu pura-pura membeli produk di akun pertama. Pura-pura menchat gitu ya kan. Berarti saling chatting-chattingan, maka dia akan naik persentase chat dibalasmu. Nah, seperti ini. Gitu ya teman-teman. Kecepatan chat dibalas itu harus kurang dari 1 hari. Nah, ini juga harus kamu perhatikan juga. Nih,
kecepatan chat dibalas adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh penjual untuk menjawab chat dari pembeli. Kepuasan pembeli juga targetnya harus segini. Pokoknya dia performa tokomu harus baik. Nah, kalau ini semua sudah kamu penuhi, maka untuk pengajuan berikutnya insya Allah pasti kamu diterima oleh pihak Shopee. Ya teman-teman, kalau menunggunya kemarin berapa lama? Saya bilang 30 hari ke depan, 30 hari kerja setelah pengajuan pertamamu itu ditolak. Nah, sekian. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.